Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fakih mau dengar dulu suaranya ya. Kak Fakih mau dengar suaranya dulu bisa? Masih semangat nggak adik-adik? Benar. Nah, coba ya. Kalau nanti Kak Fakih nyanyi ya. Kalau kau suka hati bilang Allah. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang Allah. Siapa yang mau jadi anak soleh? Siapa yang mau jadi anak hebat? Siapa yang mau jadi anak soleh dan hebat? Coba angkat tangan dan bilang saya. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oh luar biasa nih adik-adik semua. Udah kenal belum dengan kakak? Kenal di mana? Barisan. Nama kakak Kak Fakih. Kak siapa? Kak Fakih. Ya, Kak Fakih punya satu tugas nih untuk adik-adik. Apa coba? Membuat adik-adik semua tersenyum dan bisa senang dengan sedekah. Coba yang pagi ini sudah sedekah angkat tangan. Yang hari ini sudah sedekah, ada nggak? Sedekah itu ternyata bukan hanya dengan uang loh. Apa salah satunya? Dengan tersenyum. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tersenyum dengan saudaramu, maka itu dianggap sedekah. Coba semuanya, mana senyumnya? Mana senyumnya? Kalau kayak gini senyum bukan? Tersenyum ya. Coba sekarang tengok kanan, tengok kiri, kanan kirinya. Coba lihat kanan kirinya, temennya. Masya Allah. Alhamdulillah. Adik-adik semua bisa tersenyum. Alhamdulillah. Maka adik-adik semua kita harus bersyukur kepada Allah. Harus apa? Harus bersyukur kepada Allah. Kenapa sih Kak kita harus bersyukur? Kenapa ya kita harus bersyukur? Adik-adik semua, kita sekarang sedang berteduh, betul? Ada atap, ya. Di saat orang-orang ada loh yang tidak bisa berteduh. Suatu saat Kak Fakih lewat naik motor, ada ternyata satu keluarga tinggalnya di dalam gerobak. Dalam apa? Dalam gerobak. Dan mereka tidak memiliki rumah. Kira-kira sedih atau enggak? Sedih nggak adik-adik? Mereka tinggal di dalam gerobak, ada anaknya, kemudian ayahnya yang narik gerobak. Maka saat itu yang pertama Kak Fakih ingat adalah Kak Fakih harus bersyukur kepada Allah karena masih bisa berteduh. Dan kita doakan yang seperti itu supaya apa? Supaya mereka juga bisa berteduh, bisa punya rumah, tempat tinggal. Adik-adik suka mendoakan gak kalau ada yang kesulitan? Suka doain gak orang lain? Doain orang lain? Ya, kita harus mendoakan orang lain. Maka kita harus bersyukur. Apalagi adik-adik semua, kita masih bisa ke tempat ini, masih bisa belajar, bisa mengaji. Coba siapa yang tiap hari ngaji? Ayo yang setiap hari ngaji ada? Wah semuanya kan luar biasa. Semuanya rajin mengaji. Itu yang perlu kita syukuri. Kita harus apa? Bersyukur. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka seharusnya adik-adik, ketika kita pagi-pagi bangun tidur,
Ya Allah, terima kasih ya Allah. Mataku masih bisa melihat bangun tidur. Masih bisa melihat lampu. Makasih ya Allah. Aku masih bisa melihat keluar jendela. Aku masih bisa melihat lantai yang bersih, kasur yang rapi. Aku masih bisa melihat kucing. Kucing. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau dekat-dekat kucing jangan nginjak buntutnya, nanti dia marah. Maaf ya kucing. Makasih ya Allah. Maka ketika kita bangun tidur bersyukur kepada Allah. Maka kita masih bisa melihat. Kemudian baca doa bangun tidur. Doanya gimana? Allahumma lakasumtu salah. Itu doa apa ya? Iya, itu baru buka puasa. Allah malakasumtu. Kan aku baru bangun tidur, masa langsung buka puasa? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, aku sudah bisa melihat. Ternyata telinga aku juga bisa mendengar. Makasih ya Allah, aku masih bisa mendengar kokokan ayam, suara kicau burung. Adik-adik, kalau pagi-pagi suka dengar ayam berkokok nggak? Adik-adik bersyukur nggak sama Allah? Mulai besok kita bersyukur ya. Gak lama terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa? Suara azan tiba. Anak yang hebat, yang soleh, soleha, ketika mendengar azan ngapain? Bilang dibuka pintunya. Berangkat untuk sholat. Kalau mau dengar azan apa? Berangkat untuk sholat. Ada yang suka main game nggak di rumah? Langsung sholat. Ada yang suka bermain keluar nggak kalau di rumah? Tapi ketika mendengar azan adik-adik, kita langsung ingat bahwa itu Allah yang memanggil agar kita segera sholat. Maka gamenya, HP-nya, yang pegang HP kasih bundanya, ya, kasih bunda atau kasih ayah. Matiin HP-nya, kasih. Aku mau sholat bunda. Nah, ada yang sudah begitu belum? Kalau bermain dengan teman-teman, Teman-teman, ingat, aku sudah mendengar azan. Kita sudah mendengar azan. Jangan lupa ya, kita segera sholat. Karena Allah sudah memberikan kita nikmat bisa bermain dan bisa berlari. Yuk kita sholat bareng-bareng. kita langsung bersegera sholat. Kalau yang laki-laki, sholatnya di mana? Sholatnya di masjid. Kalau yang perempuan, boleh di masjid, boleh di rumah. Maka adik-adik, seperti itulah cara kita bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi yang perlu kita syukuri? Ya Allah, terima kasih. Aku masih bisa mengangkat tangan, menggerakkan tangan. Aku masih bisa menggerakkan kepala, masih bisa menggerakkan badan, masih bisa menggerakkan kaki. Makasih ya Allah. Ternyata ada loh adik-adik orang yang susah menggerakkan kepala. Untuk nengok aja susah.
Kak Fakih, betul. Kak Fakih pernah lihat ada orang yang mau nengok susah, harus semuanya nengok. Ada yang nengok, kan kita bisa nengok gini. Ada yang nengok susah, harus semuanya. Maka adik-adik kita perlu bersyukur. Setelah bersyukur adik-adik, jangan lupa kita bersolawat apa? Bersolawat kepada siapa Kak? Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sama-sama solawat ya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Siapa sih Rasulullah? Ada yang tahu nggak? Siapa sih Nabi Muhammad? Adik-adik punya jagoan superhero nggak? Adik-adik tahu superhero nggak? Apa superhero apa? Spiderman, apalagi? Thor, apalagi? Apalagi? Superman, Hulk, apalagi? Perempuannya tahu nggak? Ada loh orang yang ternyata lebih hebat dari semua itu. Namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hebatnya Nabi Muhammad? Ketika itu Nabi Muhammad ini sedang di Madinah namanya. Di mana? Di Madinah. Dulu Nabi Muhammad itu dan beberapa pengikutnya, ada orang yang mengikuti Nabi Muhammad, itu semuanya diusir dari Mekah. Dulu lahirnya Nabi Muhammad di mana? Di Mekah. Kemudian setelah diusir, pas udah besar, diusir sama beberapa orang yang memusuhi Nabi Muhammad, kemudian diusir, pindahlah ke Madinah. Kemudian saat itu balik lagi pas puasa dengan pasukannya, pasukan berkuda. Suara apa itu? Kuda. Kalau suara kambing. Kalau yang ada belalainya, gajah. Dulu kendaraan-kendaraannya adalah berkuda. Mulailah berpindah ya. Kalau kita sekarang pulang kampung, ya siapa yang pernah pulang kampung? Siapa yang ada sapi di kampungnya? Nah, saat itu Nabi Muhammad itu dan beberapa pengikutnya naik kuda untuk pulang kampung menuju ke Mekah. Kira-kira adik-adik semua naik kuda itu capek nggak? Ada yang udah pernah naik kuda belum? Yang udah pernah naik kuda angkat tangan. Udah? Udah? Oh iya.
Kuda-kudaan. Oh bukan. Adik-adik semua, untuk naik kuda itu memerlukan badan yang sehat. Kemudian apa? Kemudian tubuh yang kuat. Seperti itulah Rasulullah SAW. Orang yang sangat hebat sekali. Jauh sekali itu perjalanan naik kuda. Adik-adik kalau pulang kampung kemana? Ada yang ke Jogja, ada yang ke Jawa, kemana lagi? Ada yang ke Jawa Tengah, kemana lagi? Jawa Barat. Itu kan ada tanjakan, turunan ya adik-adik ya. Kalau naik mobil mah enak kita sekarang, nggak terlalu capek. Tapi kalau naik kuda itu kita juga seperti berolahraga. Ya. Itu sangat capek dan butuh fisik yang kuat, butuh tubuh yang kuat. Coba sekarang siapa yang mau seperti Rasulullah? Masya Allah, harus seperti Rasulullah. Karena apa? Karena selain pintar, cerdas, beliau juga orang yang kuat dan sehat. Nah adik-adik semua, selain itu ada satu hal lagi yang Rasulullah ajarkan. Yang Rasulullah ajarkan adalah berbagi, bersedekah, dan berakhlak mulia, berakhlak baik. Apa aja itu, Kak? Adik-adik tadi bersedekah. Bersedekah itu yang paling ringan apa? Senyum. Ya. Yang paling mudah adalah tersenyum. Wah. Maka yang belum tersenyum hari ini harus tersenyum. Besok harus tersenyum. Besoknya harus tersenyum juga. Maka setiap hari kita sudah bersedekah dengan tersenyum. Kak, tapi gimana Kak masa setiap hari senyum-senyum? Masa aku lagi jalan sendiri aku senyum-senyum? Kira-kira senyumnya kemana? Senyumnya kemana? Hah? Ke sapi? Kamu senyum ke sapi? Nanti sapinya ikut senyum. Enggak, senyumnya tetap ke orang. Ke siapa aja? Ke teman-teman. Ke siapa lagi? Ke orang tua. Ke siapa lagi? Bapak ibu guru. Ke saudara. Ke kakek. Betul. Nenek. Siapa lagi? Banyak. Ya. Jadi kalau orang tua minta tolong, kira-kira kita cemberut, marah, atau tersenyum? Tersenyum dan bahagia. Kalau orang tua butuh bantuan, kita tersenyum. Ayah, Bunda, butuh bantuan apa? Aku siap menolong. Maka kita harus bahagia menolong orang. Ada satu cerita adik-adik. Udah siap belum? Dengar cerita? Coba Kak Fakih main game dulu. Coba tepuk satu. Kalau Kak Fakih bilang tepuk satu, tepuk tangannya sekali. Gitu ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Kalau tepuk dua, dua kali. Prok, prok. Gitu ya. Tepuk dua. Tepuk dua. Kalau Kak Fakih bilang tepuk tiga. Ya. Kalau tepuk tiga, maka diam supaya fokus. Tepuk tiga, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke. Adik-adik coba angkat tangan. Angkat tangan, satu tangan. Pegang kepala, pegang telinga, pegang hidung, pegang dagu, pegang mata, pegang kepala, pegang telinga, pegang hidung, pegang dagu, pegang mata, pegang perut, pegang kepala, pegang telinga, pegang hidung, pegang dagu, pegang mulut, pegang mata, pegang kepala, pegang perut, pegang dagu. Dagunya mana dagunya? Dagu yang mana?
Ada yang salah pegang dagu. Coba kalau Kak Fakih bilang ada kata-kata kata kakak, nah maka ikuti gerakannya. Bisa? Misal kata kakak angkat tangan. Nah, angkat tangannya. Kalau langsung turunkan tangan, jangan diturunkan karena nggak ada kata kakak di depannya. Bisa dipahami? Bisa mengerti? Coba. Kata kakak angkat tangan. Kata kakak turunkan. Kata kakak pegang kepala, pegang telinga. Nah, jangan pegang telinga, tetap di kepala. Bisa? Nah, coba biar fokus dulu sebelum kita mendengar cerita. Kata kakak angkat tangan. Kata kakak putar-putar tangan. Kata kakak pegang kepala, pegang telinga. Masih ada. Oke, yuk lagi. Kata kakak angkat tangan. Kata kakak putar-putar. Kata kakak pegang kepala. Kata kakak turunkan tangan. Kata kakak bilang A. Kata kakak bilang I. Bilang U. Nggak ada kata kakak di awalnya. Ayo fokus. Kata kakak bilang A. Kata kakak bilang I. Kata kakak bilang U. Oke, tepuk tangan. Itu juga masih games, nggak ada kata kakaknya, jadi jangan tepuk tangan. Masya Allah, terima kasih adik-adik semua, sudah fokus semua sepertinya ya. Oke, sudah ya, gamesnya sudah, udahan tadi, supaya fokus aja ya. Baik adik-adik semua, satu hari, adik-adik udah siap? Ya, kalau Kak Fakih bilang, are you ready? Jawabannya, yes, yes, mantap, gitu ya. Gerakannya gini, yes, yes, mantap. Bisa pakai gerakan biar semangat. Are you ready? Yes, yes, mantap, gitu. Yes, yes, mantap, gitu ya. Are you ready? Yes, yes, mantap. Lagi, are you ready? Yes, yes, mantap. Masya Allah. Nah, maka kita mulai cerita. Satu hari adik-adik, ada seorang anak namanya Raffi. Siapa? Namanya Raffi. Raffi ini senang sekali mengaji. Anaknya rajin sedekah. Kemudian suka membantu orang. Tapi adik-adik, Raffi ini suka diejek oleh seorang teman, namanya Bimo. Siapa? Tapi Raffi berusaha untuk sabar terus. Satu hari, di sore hari, Raffi ini pulang sekolah adik-adik. Aku pulang sekolah. Alhamdulillah. Adik-adik, kalau adik-adik pulang sekolah, senang atau enggak? Hah? Ada yang nggak senang? Ada yang nggak senang ya? Oh, senang semua. Sama. Raffi juga senang. Alhamdulillah, Raffi sudah pulang. Tapi adik-adik, Raffi kalau pulang sekolah, Raffi langsung pulang ke rumah. Kalau adik-adik pulang sekolah kemana? Ada yang main dulu nggak kalau pulang sekolah? Harus pulang dulu. Untuk apa pulang? Pulang sekolah ngapain? Belajar lagi tuh. Ngapain lagi? Ganti baju. Baju sekolahnya dipakai lagi untuk main atau enggak? Enggak. Taruh baju kotor. Ketika itu Raffi pulang dengan bahagia. Tapi Raffi kalau pulang sekolah, Raffi langsung siap-siap untuk mengaji. Karena Raffi pulangnya sore, maka Raffi bersiap-siap untuk mengaji nanti malam. Teman-teman, nanti kita ketemu di tempat ngaji ya.
Nah, ketika itu adik-adik, Raffi sudah berpamitan dengan teman-teman dan pulang ke rumahnya. Sekarang ngaji yang disiapin apa aja ya kalau ngaji ya? Baju ngaji. Baju ngaji. Peci, buku, Al-Quran, apalagi? Pensil, krayon, tas, kitab, apalagi? Buku, kipas, jam, karpet. Kebanyakan ya? Oh iya kebanyakan. Kan ngaji doang ya? Ya udah, Raffi siapin dulu. Dirapihkanlah semua perlengkapan ngajinya. Tapi saat itu adik-adik, hari sudah mulai malam. Setelah sholat maghrib, kemudian habis sholat ngapain? Zikir dulu, kemudian apa? Berdoa. Sudah jeda beberapa menit setelah sholat, ya mulailah, langit kan gelap ya, mulai malam. Tapi ini habis hujan suasananya. Ya, Raffi kembali lagi untuk apa? Berangkat ke tempat ngaji. Ke tempat mana? Ke tempat ngaji. Ngajinya bukan di musola yang tempat Raffi sholat, tapi harus berjalan lagi. Yuk kita anterin Raffi jalan yuk. Udah sampai belum? Udah sampai tempat ngaji belum? Belum? Ya udah, jalan lagi yuk. Sambil tepuk tangan. Udah sampai belum? Masih jalan lagi? Ya udah deh. Udah lah. Oh, lama banget ya, kayaknya jauh banget tempat ngajinya ya. Oh, ternyata capek ya. Nah, saat itu karena habis hujan, mulai terdengar suara jangkrik dan suara apa? Katak. Malam hari yang sunyi, Raffi berjalan-jalan menuju tempat ngaji. Saat itu Raffi sendiri adik-adik. Gelap. Nah, di satu sudut belokan dekat warung kecil, Raffi melihat seseorang. Rambutnya putih, badannya putih, kakinya putih. Itu siapa ya? Hah? Angkatin atau enggak? Bener deh. Bener deketin. Coba ya. Bener deketin nih. Ini beneran. Lagi nunggu. Gimana di warteg? Bukan. Itu di warung sayur sama warung buah. Deketin enggak? Bener nih. Membuat kaget saja. Oh, nenek. Astagfirullahaladzim. Dikatakan jadi ngagetin nenek-nenek tuh. Aduh, untung neneknya gak kaget. Untung Raffi cuma
sentuh dikit aja. Itu nenek-nenek, kan nenek-nenek sudah beruban, rambutnya putih. Nah, itu habis pakai baju putih, habis sholat, mukena putih, terus bawahnya juga putih. Tuh, ini juga putih-putih. Jadi kalau ada putih-putih itu hantu bukan? Bukan. Hantu terlihat tidak? Tidak ada yang terlihat adik-adik. Jadi kalau ada putih-putih berarti nggak usah takut. Ah, itu bukan hantu. Paling itu kalau di atas itu karung. Ada karung beras warna putih, bener nggak? Ada karung beras warna putih. Kalau di jalan ada yang putih-putih, oh paling temennya nih pakai baju putih. Jadi hantu nggak terlihat. Jangan takut sama hantu, jangan takut ya adik-adik ya. Kemudian ternyata itu adalah seorang nenek-nenek. Nenek-neneknya ngapain? Nenek-neneknya ternyata lagi ngambilin sayur dan buahnya yang terjatuh. Oh nenek, maaf ya nek, aku kira siapa, soalnya sepi banget nek. Oh terus dingin banget lagi nek, habis hujan. Jadi Raffi takut nek. Maaf ya nek ya. Ya nggak apa-apa cu. Ya udah. Ini bisa bantu nenek nggak? Ini buah sama sayurnya jatuh-jatuhan. Teman-teman, kalau ada orang butuh bantuan ditolongin nggak? Ditolongin. Nek, kok ngapain sih nek beli sayur sama buah? Sayur sama buah belinya malam-malam. Iya dong, ini untuk nenek sahur nanti. Untuk nenek masak, ya sayurnya dimasak, buahnya nanti nenek langsung makan. Ini buah pepaya kesukaan nenek. Akhirnya ditolonglah sama Raffi, dimasukkan buahnya ke dalam tas belanjanya nenek. Kemudian tak hanya dibantu untuk mengambilkan sayuran dan buah yang terjatuh, tapi apa adik-adik? Karena nenek ini sudah sangat sulit berjalan, akhirnya apa? Diantarkanlah nenek ini dan belanjaannya ke rumahnya. Karena rumahnya tidak terlalu jauh, maka diantarkanlah barang-barangnya nenek. Tapi adik-adik, dari kejauhan ternyata ada yang tertawa. Ternyata kamu Raffi, kamu sekarang jadi tukang angkut barang ya. Teman-temannya pada ketawa. Adik-adik, kalau diejek seperti itu adik-adik marah, sedih, atau sabar? Marah atau sabar? Sebenarnya adik-adik, Raffi ini kesel, soalnya teman Raffi suka ngejek-ngejek terus. Tapi Raffi ingat kata-kata kakek. Raffi, kalau kamu diejek, kalau kamu diperlakukan buruk dengan orang lain, oleh orang lain, kamu jangan membalas. Kenapa kek? Karena orang yang sabar nanti Allah akan sayang kepada orang itu. Oh gitu ya kek. Nanti kalau orangnya sabar, nanti disayang Allah. Betul sekali. Dan Raffi ingat, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Membalasnya dengan apa adik-adik? Kebaikan. Karena kalau kita membalas dengan kebaikan, nanti hati orang itu akan berubah menjadi baik. Oh gitu ya kek. Nah, ketika itu Raffi teringat momen-momen itu. Raffi teringat dengan nasihat kakek. Ya udah deh, Raffi nggak usah marah. Udah Raffi lanjut aja bantuin nenek. Ayo nek, kita jalan, nggak apa-apa nek, biarin aja. Teman-teman Raffi emang suka iseng.
Kemudian adik-adik, berlalulah esok hari. Esok hari di sekolah ada informasi dari ibu guru. Baik anak-anak, hari ini ada satu orang yang tidak masuk. Namanya Bimo. Siapa? Langsung Raffi bingung. Hah? Bimo sakit. Perasaan tadi malam baru aja ngejek Raffi. Ketika itu Raffi mulai bingung. Kira-kira kan Bimo kan sakit. Tapi sudah mengejek Raffi tadi malam. Dicenguk atau enggak ya adik-adik? Cenguk enggak? Tapi sudah ngejek Raffi tadi malam. Aduh, Raffi bingung nih. Coba Raffi mau pendapat adik-adik deh. Kira-kira cenguk atau enggak? Cenguk atau enggak? Cenguk aja. Tapi kan udah ngecek Raffi tadi malam. Enggak apa-apa. Sabar aja. Ya udah deh. Akhirnya apa? Raffi tidak bingung lagi. Raffi ingat kata-kata kakek yang tadi malam itu. Ya, kalau kita berbuat baik, nanti apa? Hati orang akan berubah juga jadi baik. Akhirnya Raffi berangkat lagi ke toko buah, menjenguk teman yang sakit, membawa apa? Buah-buahan. Buah-buah apa aja ya? Suka buah apa? Adik-adik suka buah apa? Semangka. Buah apa lagi? Buah naga. Buah apa lagi? Buah apel. Apa lagi? Jeruk. Apa lagi? Mangga. Melon. Pisang. Apa? Kentang. Oh, apel. Kemudian dipilih-pilihlah buah-buahan yang terbaik. Buah-buah yang busuk atau enggak ya? Apa sawit? Masa orang sakit dikasih buah sawit? Buah sawit tahu nggak adik-adik kayak gimana? Buah sawit itu besar, keras. Mending buah kurma yang lembut. Dipilihlah buah-buahan terbaik. Kemudian adik-adik datanglah ke rumahnya Bimo. Nama yang mengejek siapa tadi? Namanya Bimo. Assalamualaikum, Bimo. Assalamualaikum, Bimo. Kemudian yang nyambut siapa berarti? Yang nyambut ayahnya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kamu Raffi, temannya Bimo. Iya Om, aku Raffi mau jenguk Bimo. Kata ibu guru tadi pagi Bimo sedang sakit, makanya nggak masuk sekolah. Iya betul. Silakan masuk, silakan. Makasih Om, permisi. Kalau kita bertamu ke rumah orang, kira-kira langsung masuk aja atau ketuk pintu dulu? Berapa kali? Kita ketuk pintu dan salam. Ya. Kita salam dulu, assalamualaikum. Kemudian boleh nggak ngintip-ngintip kayak gini di jendela? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau bisa balik badan, habis ketuk balik badan. Karena nanti kalau ada ibunya atau kakak perempuannya, nanti lagi pakai kerudung siap-siap, kita melihat kan kakaknya malu atau ibunya malu. Jadi kita balik badan. Ya, jadi jangan ngintip-ngintip ke jendela, nggak boleh. Kemudian apa? Salam sampai 3 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau sudah 3 kali ngapain?
Ngapain? Jangan dikencengin. Jangan, nggak boleh. Nanti orang terganggu, apalagi ada yang sakit ya, jangan. Jadi apa? Nggak apa-apa, pergi aja. Begitu kata Rasulullah ya. Jadi kalau mau bertamu jangan asal ngintip-ngintip, jangan asal masuk. Boleh nggak kalau mau bertamu langsung buka pintu? Assalamualaikum, boleh nggak? Ya, itu namanya adab apa? Adab. Maka setelah itu Raffi masuk ke rumahnya Bimo karena sudah dipersilakan ayahnya. Duduklah Raffi di samping Bimo. Bimo sedang terbaring lemas di kasurnya. Ketika Bimo melihat, buka mata, Ternyata itu Raffi. Kan tadi malam aku sudah mengejek. Jangan-jangan dia mau balas dendam. Kira-kira mau balas dendam atau enggak? Bimo, ini buah dari aku. ternyata saat itu mulailah hati Bimo mulai tersentuh. Wah, Oh ternyata Raffi bukan ingin balas dendam, tapi mau menjenguk dan memberikanku buah. Raffi, kenapa kamu menjenguk aku? Bimo, kan kamu sakit. Ya aku jenguk. Kan aku teman kamu. Dari situ mulailah Bimo bersedih dan tersentuh. Tapi kan aku sudah mengejek kamu setiap hari, apalagi tadi malam. Aku mengejek kamu di depan orang lain. Apa-apa Bimo. Bimo, kata kakek, kalau orang yang berbuat baik, padahal dia diejek, itu akan mengubah hati orang lain menjadi baik juga. Seperti itu ya Raffi. Mulailah meneteskan air mata dari Bimo. Karena apa? Karena sangat terharu di saat Bimo mengejek orang lain, orang yang diejeknya apa? Menjenguknya, perhatian kepada Bimo. Maka adik-adik, kalau ada orang yang mengejek kita, kita harus balas atau enggak? Jangan dibalas. Balasnya dengan apa? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Boleh ngebalas tapi dengan kebaikan. Kalau ada yang mukul tiba-tiba, kira-kira kita balas pukul nggak? Jangan. Kita bilangin, Kamu jangan mukul-mukul. Nggak boleh ya. cukup kayak gitu aja. Ya, bisa adik-adik? Masya Allah. Maka adik-adik, dari saat ini, yang pertama, kalau ada yang butuh bantuan, kita tolong atau tidak? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Maka kalau ada yang butuh pertolongan, kita tolong atau jangan? Tolong. Kalau ada yang orang sakit, kita jenguk atau tidak? Jenguk. Kalau misal ada orang mengejek kita, dibalas atau jangan? Jangan adik-adik. Ya. Ya betul, harus kita baikin. Harus kita berbuat baik ke orang itu meskipun orang lain mengejek kita. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Apalagi kalau kita punya uang. Setiap hari dikasih uang jajan gak sama ayah bunda? Coba yang dikasih uang jajan angkat tangan. Yang dikasih uang apa lagi? Boleh nggak sedekahnya 500? Boleh nggak sedekahnya 1000? Boleh nggak sedekahnya 2000? Sedekahnya 5000? Sedekahnya 10.000? Boleh banget. 20 juta. 20 juta, Masya Allah. Amin. 1 juta. Oh, 1 juta. 5 juta.
5 juta, Masya Allah. Maka kalau ada kesempatan bersedekah, bersedekah. Nah, dari kakak-kakak sahabat yatim nih selalu ngajak adik-adik untuk bersedekah, ya. Maka adik-adik semua, nanti kalau ada ajakan sedekah ya dari ibu guru, adik-adik kalau bawa uang sedekah yang banyak. Ya sedikit boleh nggak? Nggak apa-apa, sedikit juga boleh. Nah, adik-adik, Kak Faki bawa temen nih. Mau lihat nggak? Ya, temen Kak Faki. Bukan bangku. Nih, temen Kak Faki nih. Siapa namanya ya? Hah? Temen Kak Faki ada 2, tapi Kak Faki bawanya 1 nih. Mana ya? Mana teman Kak Faki? Mana? Ini dia. Ngintip tuh. Wah. Coba kenalin, sapa dulu teman-teman. Kak, kamu udah lihat belum? Belum Kak. Coba sapa dulu ya. Ini adik-adik dari TK apa? Dari apa? Dari TPA Al-Ikhlas. Ya, dari TPA Al-Ikhlas. Halo adik-adik. Assalamualaikum. Udah kenalin belum nama kamu? Oh iya, belum Kak. Belum kenalin. Namanya siapa? Nama aku Cimoy. Namanya Cimoy. Siapa? Oh, namanya Cimoy. Kak, ya Cimoy. Tadi aku dengar loh cerita kakak. Dengar katanya cerita kakak. Tentang apa? Tentang apa ya? Tentang apa adik-adik? Tentang apa? Tentang sedekah dan berakhlak mulia. Ya. Tadi siapa namanya? Bukan Cimoy. Tadi yang kakak cerita namanya Raffi. Nah, cerita tentang Raffi yang gemar bersedekah dan membantu orang lain. Iya betul Kak itu Kak. Ya terus tapi aku masih bingung Pak. Bingung kenapa Cimoy? Karena kan tadi diejek. Terus kenapa enggak dibalas aja Kak? Kan lebih enak. Kok kalau ada yang mengejek kita membalas boleh nggak? Nggak boleh Cimoy, kan tadi Kak Faki sudah bilang kalau kita diejek orang kita tidak boleh membalas. Gitu Kak. Iya. Maka seperti ada juga kisahnya loh Cimoy. Kisah siapa Kak? Kisah sahabat Rasulullah. Siapa? Sahabat Rasulullah. Namanya siapa Kak? Namanya Abu Bakar. Siapa? Abu Bakar. Nah saat itu adik-adik semua, saat itu Abu Bakar sedang duduk bersama, di sampingnya ada Rasulullah. Siapa sampingnya? Ya, sampingnya Abu Bakar ada Rasulullah. Terus Mak, nah saat lagi duduk-duduk Abu Bakar diejek sama seseorang yang gak suka sama Abu Bakar. Abu Bakar diejek, tapi Abu Bakar sabar tidak membalas, diam aja. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah tersenyum. Apa? Tersenyum. Senyum bahagia. Tapi tiba-tiba apa Kak? Tiba-tiba ada orang lagi yang datang, kemudian mengejek lagi Abu Bakar. Tapi Abu Bakar apa? Ternyata Abu Bakar balas ejekan itu. Nah, habis itu Rasulullah tiba-tiba berdiri, pergi. Abu Bakar heran, loh, kok Rasulullah kenapa kau pergi dan berdiri?
Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, ketika tadi engkau duduk, kemudian ada yang mengejek dan engkau bersabar, malaikat yang baik ada di sampingmu. Tapi ketika engkau membalas ejekan itu, malaikat pun pergi dan aku pun ikut pergi darimu. Oh gitu Kak. Ya adik-adik, seperti itulah kisah sahabat Rasulullah, namanya Abu Bakar. Siapa? Ya, Abu Bakar diingatkan oleh Rasulullah supaya terus berbuat baik dan tidak membalas ejekan orang lain. Nah, terus berarti kalau kita berbuat baik, kita dibantu oleh malaikat ya Pak? Wah, betul banget. Adik-adik, ada nggak yang mau dibantu oleh malaikatnya Allah? Malaikat yang baik. Wah, yang mau angkat tangan. Masya Allah. Adik-adik, kalau kita dibantu oleh malaikatnya Allah, semuanya akan mudah. Adik-adik pernah nggak ujian di sekolah? Sulit nggak? Nah, nanti kalau misalnya adik-adik merasa kesulitan, Allah akan bantu tuh. Kita tiba-tiba dibuat ingat. Oh iya, ini isinya seperti ini nih. Aku ingat. Maka ketika kita terus menolong orang, membantu orang, Allah juga akan membantu. Masya Allah. Wah, aku jadi mau jadi orang baik deh Kak. Ya, kamu harus jadi orang baik. Seperti siapa tadi? Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian cerita kakaknya tadi seperti siapa? Seperti Rafi, yang selalu berbuat baik. Ya udah Kak. Pokoknya dari sekarang aku mau terus berbuat baik. Ya, betul adik-adik. Yuk sekarang kita janji sama Allah sekaligus berdoa ya. Yuk sama-sama adik-adik. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Yuk adik-adik semua, kita berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya kita semua dijadikan anak yang soleh, yang solehah. Kemudian jadikan apa lagi? Anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang jujur. Yuk kita sama-sama yuk. Angkat kedua tangannya yuk berdoa. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya ikutin. Ya Allah. Jadikanlah aku anak soleh-solehah, anak yang berbakti kepada orang tua, suka menolong, membantu orang, dan suka bersedekah. Jadikanlah aku muslim yang kaya, kaya harta dan kaya hati. Kaya harta dan kaya hati. Jadikan dermawan. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik-adik, kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah memohon, maka sekarang kita dari saat ini kita terus berbuat baik. Kalau ada yang butuh bantuan, maka kita bantu atau jangan? Bantu. Sekarang Kak Faki, kalau Kak Faki bilang berbuat baik, nah adik-adik jawab dapat pahala, gitu ya. Berbuat baik dapat pahala. Berbuat baik dapat pahala. Berbuat baik dapat pahala.
kasih dari Gapaki dan Cimoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Dadah. Nah, makasih adik-adik. Dadah. Oh, foto, boleh. Foto gimana fotonya nih? Ayo, Kenapa? Coba melet. Ayo. Misi dulu. Oh. seperti biasa yang kecil di depan. Ayo yang kecil depan, ayo. Ya, kayak gitu. Ya, duduknya setengah badan, setengah badan di belakang. Beneran gigi. Belakang, Halo. Anak kamu siapa? Nama kamu siapa? Kenan. Yuk, siap. Ayo ke depan. Lihat ke depan. Pakai foto. Ya, foto, Bun. Mama Uwa. Mama Uya nih. Pokoknya foto. Maju itu, Ata, maju tak? Maju. Maju. Terus Eji mana Eji? Coba lihat kameranya sayang. Siapa itu yang belakang? Siapa sih? Ayo, lihat depan dulu, lihat depan. Rega, lihat di depan, Rega. Lihat di depan. Sila nggak kelihatan. Ya, mana tuh dia? Udah. Udah. Siapa yang nomor lagi tuh? Siap, lihat kamera 1, 2, 3. Ya, lagi gayanya berubah 1, 2. Jangan bubar dulu ya, habis ini sama mamanya sama Bu As. Oke? Dan sekarang ibu-ibu ayo mau ikutan ibu-ibu. Ayo kita foto. Di mana kan ibu nyelip? Ayo pokoknya mau nyelip dah. Diam aja. Ayo, belum. Ayo, masih foto. Ya, tunggu sayang foto biar Ayo, tunggu dulu. Ayo semuanya ikut. Ayo maju. Hah? Ya. Di sekolah. Iya, sekolah mana? Oh kakak. Nah, sini sebelah sini jangan belok sebelah. Nanti miring. Di sekolah. Aku bawa cilik tak Ya aku beli aja. Duduk. Kayaknya yang di situ nggak kelihatan deh yang di sana. Pindah sini, pindah sini, buati, pindah. Uti, sini. Dua orang sini, dua orang. Ya seimbang. Kan juga kelihatan. Satu mbak, satu. Iya, apa-apa. Nggak kelihatan lupa. Iya. Oh ya. Ya tarik dulu kipernya. Makasih Bu Yati. Satu, dua. Ayo, lihat depan. Sampai maghrib, ayo bergaya sampai maghrib.
Ibu ya. Nanti buat bilang ini. Kami dari TPA Al-Ikhlas mengucapkan semuanya selamat Ayo. gitu ya. Oke? Coba latihan dulu latihan. Ayo. Dan kami dari TPA Al-Ikhlas mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke ya. Siap. Siap. Ayo, ke depan. Siap ya. 1, 2, 3. Kami dari belum. Oh ya. Kami dari TPA Al-Ikhlas mengucapkan selamat